Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat Anti Korupsi di channel Auditor Forensik, media pembelajaran anti korupsi. Mudah-mudahan channel ini bermanfaat bagi sobat sekalian. Sobat pembelajar anti korupsi, pada kesempatan kali ini kita akan membahas definisi fraud atau kecurangan, apa saja yang termasuk ke dalam fraud. Sobat sekalian, begitu banyak kasus korupsi yang terjadi di Indonesia, di antaranya yang dilansir dari kompas.com, 7 kasus korupsi terbesar di Indonesia. Di antaranya yang pertama kasus Jiwasraya yang diperkirakan kerugian keuangan negara lebih dari 13,7 triliun rupiah. Yang kedua, kasus Bank Senturi yang diperkirakan merugikan keuangan negara sebesar 7 triliun rupiah. Kemudian kasus yang ketiga, Pelindo II yang diperkirakan merugikan keuangan negara mencapai 6 triliun rupiah. Kemudian kasus yang keempat, yaitu kasus yang terjadi di Kota Waringin Timur yang potensi kerugian negaranya mencapai 5,8 triliun rupiah. Kemudian kasus yang keenam, itu kasus yang cukup lama terkait dengan BLBI yang mencapai kerugian keuangan negaranya sebesar 4,68 triliun rupiah. Kemudian juga kasus yang menyita perhatian publik pencinta anti korupsi, yaitu kasus EKTP yang diperkirakan merugikan keuangan negara sebesar 2,3 triliun rupiah. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, yaitu kasus Hambalang yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 706 miliar rupiah. Kemudian yang berikutnya dari kompas.com juga, kasus-kasus korupsi, dugaan korupsi yang terjadi di badan usaha milik negara. Di antaranya kasus yang terjadi di Waskita, PT Waskita Karya, dugaan korupsi proyek fiktif. Kemudian kasus yang terjadi di Pertamina terkait dengan pengelolaan dana pensiun. Kemudian kasus yang terjadi di Bank Mandiri terkait dengan penyaluran kredit investasi dan modal kerja. Kemudian kasus yang terjadi di PT Nindya Karya terkait dengan proyek pembangunan dermaga bongkar muat. Kemudian kasus suap pengadaan barang dan jasa yang terjadi di PT Krakatau Steel. Yang berikutnya kasus yang terjadi di PT Dana Reksa Sekuritas dan anak perusahaan terkait dengan penyimpangan penggunaan uang hasil pinjaman. Kemudian kasus yang terjadi di PT Pupuk Kalimantan Timur terkait dengan
kasus pengelolaan dana pensiun, kemudian apa yang terjadi di asuransi Jasindo terkait dengan kasus yang melibatkan pembayaran kepada 2 agen dalam penutupan asuransi minyak dan gas di BP Migas atas kontrak kerjasama. Kemudian yang terakhir kasus yang terjadi di PT PLN terkait dengan proyek outsourcing Customer Information System, rencana induk sistem informasi. Sobat pembelajar anti korupsi, inilah kasus-kasus besar yang terjadi di Indonesia, baik yang terjadi di instansi pemerintah maupun yang terjadi di BUMN. Berdasarkan hasil penelitian dan survei yang dilakukan oleh lembaga-lembaga anti korupsi dunia terkait dengan terjadinya globalisasi korupsi, sebagaimana yang dilakukan oleh Global Fraud Survey pada tahun 2018, hasil surveinya menghasilkan 1 dari 5 orang di bawah 35 tahun di dunia menjustifikasi suap untuk memenuhi target. Kemudian dari lembaga ACFA Report to the Nation 2018, hanya di tahun 2018 saja kasus fraud telah merugikan organisasi tidak kurang dari 7 miliar US dollar. Kemudian dari laporan SFI juga pada tahun 2018, hasil surveinya menyatakan bahwa pelaku berasal dari pemilik eksekutif memiliki persentase kejadian yang kecil 19%, namun menimbulkan kerugian median sebesar 850.000 US dollar. Dari laporan KPK pada tahun 2017, sebagian besar kasus korupsi yang terjadi di Indonesia melibatkan pejabat tinggi dalam pengadaan barang dan jasa dengan modus penyuapan. 93 dari 121 kasus. Kemudian penelitian dan survei yang dilakukan oleh ICW, Tren Penindakan Korupsi semester 1 2018, di Indonesia, kerugian negara akibat korupsi selama semester 1 tahun 2018 mencapai 1,9 triliun rupiah. Sobat anti korupsi, inilah hasil penelitian yang dilakukan oleh lembaga-lembaga organisasi anti korupsi. Sobat sekalian, lalu apa yang dimaksud dengan fraud? Apa definisi dari fraud? What is fraud? Apa definisi dari fraud? Sebagaimana yang diungkapkan oleh the Institute of Internal Auditor, fraud definisikan sebagai fraud encompasses an array of irregularities and illegal acts characterized by intentional deception. It can be perpetrated for the benefits of or to the detriment of the organization and by person outside as well as inside organization. Berdasarkan definisi Institut Auditor Internal, fraud adalah
serangkaian tindakan yang menyimpang dan ilegal yang ditandai dengan penipuan yang dilakukan secara sengaja, yang dilakukan dalam rangka mendapatkan keuntungan dan sekaligus merugikan organisasi, yang dilakukan oleh orang yang berada di luar organisasi ataupun orang yang berada di dalam organisasi. Itu definisi fraud yang diungkapkan oleh The Institute of Internal Auditor. Kemudian berdasarkan ACFA, Association of Certified Fraud Examiner, fraud dibagi menjadi 3 cabang utama, yaitu yang pertama apa yang disebut dengan asset misappropriation, yang kedua fraudulent statement, kemudian yang ketiga corruption. Nah, dari apa yang diungkapkan oleh ACFA yang membagi fraud ke dalam 3 cabang utama akan kita uraikan pada slide berikutnya. Sobat sekalian, Association of Certified Fraud Examiner membagi kecurangan fraud atau yang dikenal dengan fraud itu kepada 3 cabang utama, yaitu corruption, asset misappropriation, dan yang ketiga financial statement fraud. Cabang utama yang pertama, corruption atau korupsi, dibagi menjadi 4 sub cabang utama. Yang pertama, conflict of interest. Apa yang maksud dengan conflict of interest? Conflict of interest atau benturan kepentingan adalah situasi di mana pejabat diduga atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap setiap penggunaan wewenang dalam kedudukan atau jabatannya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan atau tindakannya. Sobat sekalian, konflik of interest kalau dicontohkan secara sederhana, ketika seseorang yang mempunyai kedudukan atau kewenangan dalam suatu instansi atau lembaga mempunyai kepentingan pribadi terhadap suatu kegiatan, atau katakanlah ketika seseorang yang mempunyai kewenangan, kekuasaan, ketika dilakukan proses pengadaan barang dan jasa, di antara peserta tersebut ada orang-orang yang mempunyai hubungan secara pribadi dengan yang bersangkutan, katakanlah keluarga, anak, istri, atau sahabat, atau kenalan-kenalan yang lain, atau bahkan yang bersangkutan sendiri mempunyai perusahaan yang ikut dalam proses tender tersebut. Nah, konflik of interest atau benturan kepentingan ini akan dapat mempengaruhi keputusan dari pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan yang seharusnya dia lakukan secara benar. Jadi sobat sekalian, konflik of interest
adalah sesuatu yang menyangkut kepentingan pribadi dari seseorang yang mempunyai kekuasaan atau kewenangan di instansi atau di lembaga. Kemudian subcabang yang kedua dari cabang utama korupsi adalah apa yang dimaksud dengan bribery, penyuapan. Bribery, penyuapan dapat berupa sumbangan, pemberian, penerimaan dan persembahan sesuatu yang bernilai dengan maksud untuk mempengaruhi suatu tindakan atau suatu putusan. Jadi dalam hal ini, katakanlah ketika seorang memberikan sesuatu kepada orang yang mempunyai kekuasaan kewenangan, maka yang diinginkan oleh orang yang memberi itu adalah putusan yang menguntungkan bagi orang yang memberikan. Katakanlah ketika seorang rekanan atau penyedia dalam proses tender memberikan sesuatu dengan harapan dia bakal dimenangkan dalam proses tender tersebut. Kemudian subcabang utama yang ketiga dari korupsi adalah illegal gratuities, atau katakanlah dalam bahasa terjemahannya gratifikasi. Apa yang maksud dengan gratifikasi? Gratifikasi sebagaimana yang tercantum dalam buku saku KPK memahami gratifikasi yang diterbitkan pada tahun 2014 terkait dengan penjelasan pasal 12 huruf B ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 Jungto Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001. Yang dimaksud dengan gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Baik gratifikasi tersebut diterima di dalam ataupun di luar negeri dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Sobat sekalian, apa perbedaan antara bribery dengan illegal gratuities, penyuapan dan gratifikasi? Kalau penyuapan, pemberian itu dalam rangka untuk merubah suatu keputusan, sementara gratifikasi katakanlah sebatas pemberian ungkapan rasa terima kasih seseorang yang sudah mendapatkan kesempatan atau keuntungan kepada orang yang dianggap memberikan keuntungan tersebut kepadanya. Jadi kalau bribery ini ada sedikit unsur memaksa untuk melakukan sesuatu untuk kepentingannya, kepentingan si pemberi, sementara gratifikasi tidak ada unsur pemaksaan sama sekali. Kemudian subcabang yang keempat dari cabang utama fraud corruption yaitu economic extortion. Economic extortion. Economic extortion, sobat sekalian, diterjemahkan sebagai pemerasan ekonomi. Apa yang maksud dengan pemerasan ekonomi?
ketika seseorang yang mempunyai kekuasaan, yang mempunyai kewenangan, dapat melakukan suatu tindakan kepada orang-orang yang ditujunya, ketika orang yang ditujunya tidak melakukan atau melakukan tindakan apa yang diinginkan, atau memberikan sesuatu yang diminta. Sebagai contoh, ketika suatu rekanan, seorang rekanan atau katakanlah penyedia dalam kontrak cleaning service suatu kantor atau instansi, ketika pimpinan instansi atau orang yang mempunyai pengaruh atau kewenangan di instansi atau lembaga tersebut menginginkan sesuatu dari penyedia kontraktor cleaning service tersebut, ketika tidak diberikan, maka si kontraktor, si penyedia akan diancam, kontraknya akan diputus dan tidak diperpanjang. Artinya economic extortion, sobat sekalian, adalah pemaksaan yang dilakukan oleh pemilik pekerjaan kepada orang yang mengerjakan sesuatu atau mengerjakan kegiatan untuk memberikan sesuatu yang diinginkan oleh orang yang mempunyai kewenangan atau kekuasaan tersebut. Inilah 4 sub cabang dari cabang utama corruption. Sobat sekalian, pada kesempatan ini saya tidak akan membahas sub-sub dari sub cabang utama ini. Insya Allah pada kesempatan yang lain akan saya berikan penjelasannya. Kemudian cabang utama yang kedua adalah asset misappropriation atau penyalahgunaan aset. Nah, penyalahgunaan aset ini termasuk fraud yang gampang dan mudah sekali untuk ditemukan, karena fraud yang begitu sederhana dilakukan oleh para fraud setter. Misappropriation atau penyalahgunaan aset terdiri daripada 2 sub cabang utama, yaitu yang pertama cash, yang kedua inventory and all other asset. Jadi di sini katakanlah sobat sekalian, penggelapan atau penyalahgunaan aset ini terkait dengan aset yang berupa kas atau uang tunai yang dicuri oleh fraud setter atau oleh si pencuri. Kemudian aset yang lainnya, inventory persediaan atau aset-aset lain termasuk kendaraan atau fasilitas-fasilitas aset kantor yang digunakan untuk kepentingan pribadi atau aset tersebut dicuri dari tempat penyimpanannya. Nah, aset misappropriation, cash, dan inventory ini terdiri dari sub-sub yang agak lumayan banyak, yang tadi insya Allah pada kesempatan ini belum akan saya bahas. Insya Allah pada kesempatan berikutnya akan dibahas apa yang dimaksud dengan masing-masing istilah dari sub-sub daripada aset misappropriation. Kemudian cabang utama yang terakhir adalah financial statement fraud, yaitu fraud terkait dengan pelaporan keuangan. Berdasarkan hasil penelitian, hasil survei lembaga-lembaga, organisasi-organisasi internasional anti korupsi terkait dengan fraud ini, financial statement fraud merupakan fraud yang sedikit terjadi tapi berdampak kerugian yang sangat luar biasa besarnya. Dibandingkan dengan aset misappropriation yang kejadian di medium tapi dampaknya tidak begitu besar, termasuk juga corruption yang juga dampaknya juga tidak terlalu besar dibandingkan
dengan financial statement fraud. Nah, sub cabang dari financial statement fraud ada dua, yaitu asset or revenue overstatement. Yang kedua, asset or revenue understatement. Jadi yang pertama ini aset atau penghasilan yang disajikan melebihi faktanya, yang melebihi nilai sebenarnya. Jadi aset atau penghasilan yang ditinggikan. Katakanlah harusnya aset bernilai 100 miliar tapi dicatat 200 miliar atau lebih, termasuk revenue dalam laporan keuangan dicatat melebihi angka yang sebenarnya. Harusnya revenue katakanlah 100 miliar dicatat 300 miliar. Sebaliknya sub cabang utama yang kedua, kebalikan dari yang pertama, understatement. Pencatatan aset atau revenue dicatat lebih rendah. Dicatat lebih rendah. Ini biasanya dilakukan sobat sekalian dalam rangka untuk menghindari pembayaran pajak. Sementara yang pertama tadi, aset revenue overstatement, dalam rangka apabila ini adalah perusahaan yang go public, yang sudah menjual, yang sudah ada di bursa saham, dalam rangka menaikkan harga sahamnya, termasuk dalam rangka memberikan keuntungan kepada direksi untuk mendapatkan bonus tahunannya. Sobat sekalian, mungkin ini dulu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan materi kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita akan lanjutkan pada part bagian yang kedua. Ini adalah part yang pertama, bagian yang pertama. Sekali lagi mudah-mudahan ada manfaatnya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Sobat pembelajar anti korupsi, jangan lupa comment, share, and subscribe.